Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang bisa menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Pencemaran laut dibagi menjadi beberapa contoh, seperti mikroplastik, sampah laut, limbah minyak, dan masih banyak lagi. Kelompok 16 kali ini mendapatkan topik logam berat. Logam berat sendiri adalah logam yang mempunyai berat jenis atau spesifik gravity sebesar 5,0 atau lebih. Pencemaran logam berat adalah masuknya zat logam ke dalam tempat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya, baik bagi tubuh ataupun lingkungan. Dalam proyek kelompok ini, kelompok 16 akan mencari kadar logam berat pada suatu titik perairan. Praktikum ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-sampling, sampling, dan post-sampling. Sebelum masuk ke tahap-tahap praktikumnya, izinkan kelompok 16 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Adinda Putri dari tim Pre-Sampling. Perkenalkan, nama aku Gina Lydia Syarifah dari tim Pre-Sampling. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lura Masajila dari tim Pre-Sampling. Halo, aku Muhammad Asadiqil Firdausi dari tim Pre-Sampling. Halo semua, perkenalkan nama aku Rajivan Mahendra dari tim Sampling. Halo, perkenalkan nama aku Miguel Dasun Banturing dari tim Sampling. Hai, nama aku Putih Kaila, aku dari tim Post-Sampling. Apa itu pre-sampling? Pre-sampling itu merupakan proses pertama dalam analisa logam berat, di mana proses ini itu melakukan sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan nanti. Pre-sampling itu ngapain aja sih? Oke, balik ke tujuan dari pre-sampling sendiri adalah untuk mensterilisasi botol polietilen yang akan digunakan pada saat metode sampling. Jadi, ngapain aja kita selama pre-sampling? Yang pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan atau preparasi untuk sterilisasi botol polietilen. Yang kedua, kita melakukan pencucian terhadap botol polietilen sebanyak 3 kali menggunakan air mengalir dan bisa menggunakan sabun loh. Terus yang ketiga, kita melakukan pengenceran asam nitrat 65% menjadi 3%. Kemudian dilakukan perendaman terhadap botol polietilen selama 24 jam sampai akhirnya botol polietilen bisa dibilas dan kemudian bisa dipakai pada metode sampling yang akan kita lakukan setelah pre-sampling. Seperti itu. Pre-sampling itu susah nggak sih? Kalau kata aku sih enggak, karena materi udah ada di depan, terus kavaturnya jelasinnya juga sedep banget, terus materinya gampang. Output dari pre-sampling itu apa sih? Outputnya adalah botol polietilen yang telah disterilisasi selama 24 jam oleh larutan asam nitrit atau HNO3. Asumsi aja. Es lagi atas, es lagi atas. Post-sampling itu apa sih? Post-sampling itu menganalisis sampel yang kita dapat dari lapangan. Post-sampling itu ngapain aja sih? Jadi di pos sampling ini kita tuh pertama datang ke Jasa Tirta, abis itu kita ngisi registrasi, selanjutnya kita ngirim sampel dan melakukan pembayaran. Setelah itu baru deh kita nunggu selama beberapa hari hingga hasilnya jadi. ICP adalah proses ionisasi dari sampel oleh plasma yang sangat panas yang biasanya terdiri dari gas argon.
Proses ini menguraikan sampel menjadi elemen penyusun, lalu mengubah elemen tersebut menjadi ion. Prinsip kerjanya ialah sampel diambil dengan bantuan pompa atau pump, kemudian sampel masuk ke nebula untuk diubah menjadi aerosol yang nantinya masuk ke plasma chamber. Lalu hasilnya nanti akan mengeluarkan radiasi berupa energi cahaya. Cahaya yang masuk akan dipisahkan oleh CCD detektor berdasarkan panjang gelombang oleh prisma. Itu seru, insightful, dan semoga hasil yang memuaskan. Pesan-pesannya itu seru, menyenangkan, dan materinya itu mudah dipahami, asistennya juga enak ngajarnya, dan semoga hasilnya memuaskan. Amin. Gara-gara praktikum Penla, aku jadi jatuh cinta sama asam nitrat. Kalau kesannya selama praktikum itu seru banget karena asistennya asik, terus kakaknya juga ngejelasinnya jelas, terus pelan-pelan juga, sabar banget. Jadi praktikumnya jadi santai dan seru. Logam berat. Jasa Tirta. Pokoknya praktikumnya seru habis, informatif, asistennya juga asik banget. Pokoknya heavy metal banget deh. Praktikum Penla, unik, seru, keren. Kegiatan kelas terdiri dari 2 kegiatan. Pertama yaitu presentasi topik kita di kelas. Presentasi ini bisa dilakukan oleh perwakilan ataupun oleh satu kelompok. Presentasi nanti akan dimulai dengan penjelasan dari kelompok suatu topik. Lalu nanti akan ada sesi diskusi di akhirnya, di mana sesi diskusi akan menambah nilai keaktifan serta menguji para murid untuk berdiskusi mengenai topik masing-masing marine pollution. Nah, untuk 3-in-1 merupakan kelas yang diadakan secara hibrid, yang dimana akan ada pembicara yang akan mengajari kita tentang marine pollution. Perkenalkan Dr. Ong, lulusan S3 Doctor of Philosophy Marine Pollution Université de Bretagne Sud France, yang sudah mendapatkan berbagai awards. Orang tersebut akan menjadi pembicara kita. Beliau mempunyai specialization field atau bidang spesialisasi dalam marine pollution. Orang yang sangat baik, penjelasannya sangat jelas, bagaimana cara menjelaskannya pun juga sangatlah menarik. Contohnya seperti ini, dia menjelaskan bahwa mainan bebek bisa digunakan untuk mengukur suatu surface water current atau aliran air permukaan dari suatu perairan. Okay, so if you ask me, this toy they are floating, so it's good to represent the current, the surface water current. For example, like when we had the oil spill, okay, after 24 hours, where the spill go, we can determine by using the rubber duck. Okay. Penjelasan dari Dr. On diperkirakan sekitar 1 jam 20 menit, yang sekiranya sudah cukup untuk materinya per minggu tersebut. Kemudian 3-in-1 akan diakhiri juga dengan sesi diskusi dengan para murid, di mana para murid akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Dr. Ong secara langsung. Contohnya seperti diskusi menarik salah satu teman kelompok kami, yaitu Aska dengan Dr. Ong mengenai mikroplastik oil agglomerate. That MOA will be more dangerous for marine organism and environment than microplastic and oil spill itself. If it yes, how will MOA affect marine organism food chain? That what should we do to avoid and decrease MOA farming? Thank you. Okay. Wow, that's a really good question, right? Yeah. Itu saja untuk proyek video ini. Untuk menutup video ini, aku memberikan kata-kata penutup dari Dr. Ong yang menurut aku sangat cocok untuk menutup video tentang marine pollution ini. We are not restoring the marine environment to normal condition, but actually we are create a new marine environment. Mean that we live with the pollutant now. We live with the plastic in the ocean. We live in the metals in the ocean. Okay, so the same term is like the COVID-19. Now we are live with the COVID-19. So it's difficult to entirely remove everything, the pollutant, so on from the ocean. Okay, but what we can do is we try to reduce the source. Okay, so I think that's all for my lecture. So thank you.